Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang satu kebenaran, saudara, yaitu kembali tentang pujian dan penyembahan. Apa yang kita bisa pelajari tentang pujian dan penyembahan pada pagi hari ini? Beberapa waktu ini kita sedang banyak belajar ya tentang pujian dan penyembahan. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita akan buka terlebih dahulu di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat 23 berbunyi seperti ini. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel di hadapan Tuhan, aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kebenaran yang kita bisa baca pada pagi hari ini, kita melihat saudara-saudaraku bagaimana Daud memuji Tuhan. Ini adalah sebuah peristiwa dari pemindahan tabut perjanjian ke Yerusalem, di mana waktu itu tabut perjanjian ini sudah disimpan lama sekali, ya, di sekitar 20 tahun di rumah Abinadab. Dan Daud punya inisiatif, dia berpikir untuk memindahkan pemerintahan waktu itu dan juga pusat daripada ibadah atau penyembahan atau keagamaan ke Yerusalem. Karena itulah kemudian dia memindahkan tabut perjanjian ini. Mereka percaya dan mereka yakin tabut perjanjian ini berbicara tentang pernyataan kehadiran Tuhan. Jadi mereka begitu yakin, mereka begitu percaya, di mana tabut itu berada, Tuhan pun ada di situ. Itu pemahaman mereka pada waktu itu.
Karena itulah Daud berpikir bagaimana caranya bisa memindahkan tabut yang sudah sekitar 20 tahun di rumah Abinadab ini bisa pindah ke Yerusalem, sehingga nanti pusat pemerintahan dan juga pusat daripada keagamaan akan dipusatkan di Yerusalem itu. Dan dia kemudian mengumpulkan begitu banyak orang, ada orang-orang Israel pilihan, ada sekitar 30.000 orang. Ini cukup banyak ya, 30.000 orang yang kemudian dibawa oleh dia bersama-sama, kemudian dipimpin untuk membawa tabut perjanjian itu di dalam perpindahannya ke Yerusalem. Nah, selama perpindahan itu di sepanjang jalan mereka menari-nari, mereka memuji Tuhan di antara tabut yang sedang dibawa itu. Namun di tengah perjalanan, saudaraku, ada Usa namanya. Usa itu adalah anak dari Abinadab, ya, salah satu anak dari Aminadab yang juga ikut dalam iring-iringan membawa tabut perjanjian itu. Dan orang ini kemudian mati seketika saat dia menyentuh tabut perjanjian Tuhan. Jadi waktu itu tabut perjanjian Tuhan itu hampir jatuh, lalu si Usa ini berusaha untuk menyanggahnya supaya tidak jatuh, tetapi gara-gara tindakan itu dia mati seketika, saudaraku. Nah, disinilah kemudian Daud menjadi takut sekali. Bagaimana kok bisa sampai si Usa ini mati gara-gara tabut perjanjian ini? Dan dengan ketakutan yang ada seperti itu, akhirnya dia seperti tersentak dan dia kemudian menghentikan perjalanan itu. Dia nggak berani meneruskan perjalanan itu. Dia berdiam diri dan kemudian mengoreksi di situ apa yang salah dengan hal ini sampai kemudian kok Usa itu bisa mati. Nah, di mana sebenarnya kesalahan dari Daud? Ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Usa bisa sampai mati? Padahal mereka sedang memuji Tuhan, mereka sedang memuliakan Tuhan, dan mereka sedang bersuka cita membawa tabut perjanjian itu. Tetapi kenapa peristiwa itu terjadi? Nah, di dalam bagian firman Allah yang kita baca, nanti saudara bisa baca semua peristiwa itu di dalam firman Allah ini. Tidak ada satupun bagian yang menyatakan secara jelas siapa sebenarnya yang menyuruh Daud untuk memindahkan tabut perjanjian itu. Ya, di sini Daud memindahkan tabut perjanjian itu. Apakah memang Tuhan yang menyuruh? Apakah karena petunjuk Tuhan atau itu hanya karena inisiatif dia saja? Nah, tidak ada bagian firman Allah yang menyatakan secara jelas tentang hal itu. Jadi kemungkinan besar ini adalah karena keinginan Daud yang memang merencanakan untuk pemindahan pemerintahan dan pemindahan keagamaan, kegiatan keagamaan di kota Yerusalem tanpa Tuhan yang menyuruh. Jadi meskipun pujian dan penyembahan dilakukan di situ, meskipun ada 30.000 orang yang sedang membawa tabut perjanjian itu dan mereka sedang memuji menyembah Tuhan begitu semangat, begitu luar biasa, begitu sungguh-sungguh ya, dengan gairah yang besar dalam pujian dan penyembahan, tetapi Tuhan gak suka, saudaraku. Dan itu bahkan membuat kematian daripada salah satu anak dari Aminadab itu yang berada sedang mengusung tabut perjanjian Tuhan. Nah, pada usaha pemindahan yang kedua, jadi setelah berapa lama, mungkin di situ Daud mengoreksi diri apa yang salah, kenapa kok peristiwa seperti ini, dia takut banget akan peristiwa apa yang sedang terjadi waktu itu. Nah, pada usaha pemindahan yang kedua, Daud kemudian merubah semuanya. Dan dia menunjukkan rasa hormat yang begitu tinggi kepada Tuhan, kepada kehadiran Tuhan, dengan mengubah liturgi atau kegiatan pujian dan penyembahan yang dia lakukan. Dia mulai mengenakan baju seorang imam, efod,
Dan dia mulai mengatur korban persembahan secara konsisten sepanjang perjalanan. Dan akhirnya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini tentang pujian dan penyembahan? Yang pertama, saudaraku, Allah itu layak untuk disembah. Dan seharusnya pusat pujian dan penyembahan kita hanya kepada Allah saja yang layak untuk disembah. Ketika kita melakukan pujian dan penyembahan yang kita lakukan, apakah kita melakukannya karena keinginan kita, karena inisiatif kita, ataukah karena kita mau memberikan pusat penyembahan kita kepada Tuhan? Nah, Daud kemudian menyadari kesalahan itu, dan dia mengganti cara dia menyembah. Dia mulai mengenakan baju keimaman, dan dia mulai mempersembahkan korban, memberikan satu tempat penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah itu bukan gila akan penyembahan. Ada orang berpikir, oh Tuhan itu gila penyembahan ya, sampai kok kemudian dia membuat semua orang menyembah dia. Bukan, saudaraku. Kita menyembah Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan kita menyembah dia karena dia memang layak untuk disembah. Ada orang mulai salah, dia memberikan penyembahannya bukan kepada Tuhan, memberikan penyembahannya kepada iblis, kepada setan, memberikan penyembahannya kepada manusia. Ingat apa yang pernah saya khotbahkan waktu yang lampau tentang idol. Itu artinya juga seperti memberikan penyembahan kepada orang yang kita kagumi, yang kita hargai, yang seharusnya penyembahan itu diberikan kepada Tuhan, tetapi justru kita memberikannya kepada yang lain. Nah, kita harus berhati-hati tentang apa yang kita sembah. Ya, kita menyembah karena kebaikan Tuhan dan karena Allah layak untuk disembah. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-95 ayat yang ke-6, Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6 berbunyi seperti ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi kita harus datang kepada Dia, kita harus sujud menyembah Dia, kita harus berlutut di hadapan Dia. Kenapa? Karena Dia yang menjadikan kita. Karena Allah layak untuk disembah, maka kita ada di tempat ini untuk menyembah Dia. Nah, kalau kita ada di tempat yang lain dan bukan menyembah Tuhan, berarti kita tidak menghargai Tuhan. Berarti kita tidak memberikan penyembahan kita kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain. Ya, puji Tuhan, saudara ada di tempat ini, dan Allah akan suka dengan apa yang saudara lakukan. Allah sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan kalau saudara ada di tempat ini, saudara menyembah Tuhan, maka saudara adalah orang-orang yang disukai Tuhan. Amin. Di dalam bagian firman Allah, saudaraku, ada satu kata yang sering diartikan sebagai menyembah. Kata itu dalam bahasa Yunani yaitu proskuneo. Proskuneo diartikan sebagai menyembah. Di dalam kitab Wahyu ada 24 kali kata ini ditulis yang berbicara tentang menyembah itu. Dan menarik sekali, di dalam perjanjian baru ada 60 kali kata ini dimunculkan yang berbicara tentang menyembah.
Berarti ini adalah satu kata yang begitu penting. Sampai di kitab Wahyu saja sampai 24 kali ditulis di situ. Satu kata yang harus kita perhatikan. Kok sampai seperti itu? Nah, kata ini juga bisa diartikan seperti mencium Tuhan. Ya. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang kedua. Mazmur pasalnya yang kedua. Mazmur pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 12 berbunyi seperti ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Dan ada satu kata yang disebut di sini, dan ciumlah kakinya. Ya, jadi kata proskuneo itu juga bisa diartikan seperti mencium Tuhan. Dan ini bukan mencium seperti ciuman mesra kayak ciuman bibir gitu. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mau menikah, setelah dia sudah diteguhkan, berikan pernyataan kasihmu yang paling dalam. Nah, orang yang berani dia cium bibir, orang yang nggak berani dia cium dahinya atau cium pipinya gitu. Tapi itu pernyataan bahwa mereka mengasihi pasangannya. Nah, ketika kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, itu seperti mencium dia, tetapi bukan ciuman mesra seperti ini. Tapi ini adalah seperti ciuman kepada seorang yang dihormati atau dihargai. Jadi pada waktu itu kalau ada raja, dia punya cincin, lalu kemudian dia berikan cincin ini, lalu orang itu mencium. Gitu. Itu tanda penghargaan atau penghormatan yang begitu tinggi kepada orang yang dihargainya. Atau di dalam bagian kitab Mazmur tadi, mencium kakinya seperti wanita seperti ini. Kenapa dia mencium kakinya? Karena dia memberikan prioritas penghargaan yang begitu tinggi kepada orang yang dihargainya. Nah, inilah yang Daud pahami, saudaraku. Pada pujian dan penyembahan yang pertama waktu dia membawa tabut perjanjian itu, walaupun dia begitu bersemangat, walaupun begitu bergairah, walaupun dia begitu sungguh-sungguh bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi Tuhan gak suka. Karena sikap waktu dia menyembah bukan sebagai satu sikap untuk menghormati dan menghargai siapa yang disembahnya. Karena itulah setelah beberapa lama dia mengoreksi diri dan dia memperbaiki dirinya. Dia ubah dirinya. Dia pakai baju keimaman saat dia mulai melakukan pujian dan penyembahan. Dan dia melakukan itu dengan cara yang berbeda. Dia lakukan korban. Para pemimpin pujian, engkau bukan sedang hanya menyanyi dengan kemampuanmu untuk menyanyi, tetapi Tuhan mau engkau begitu menghargai dia, menghormati dia. 30.000 orang memuji dan menyembah Tuhan, tapi Tuhan gak hargai mereka. Namun ketika orang mulai memperbaiki dirinya, maka Tuhan mengubah semua itu. Di dalam Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 47 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 berbunyi seperti ini. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita. Bermasmurlah sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajar.
Nah, saudaraku, ketika kita menghormati dan menghargai Tuhan, kita proskuneo di situ. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan di situ. Kita sungguh-sungguh memberikan penghargaan dan penghormatan kita di situ. Itulah pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Penyembah harus disertai dengan sikap penghormatan yang tinggi. Saat kita menyembah Tuhan, berikanlah penyembahan yang terbaik buat Dia dengan penghormatan kita yang tertinggi kepada Dia. Nah, lalu kebenaran yang kedua yang kita bisa pelajari dari peristiwa Daud dan bangsa Israel pilihan yang membawa tabut perjanjian ke Yerusalem itu. Yang pertama, kita bisa melihat di situ bahwa Allah itu adalah pusat penyembahan. Allah adalah yang layak, satu-satunya yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Nah, lalu yang kedua, pujian dan penyembahan itu harus diekspresikan. Harus apa, saudaraku? Harus apa? Diekspresikan. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama sekali, ada iklan di TV. Ekspresi, bangga ekspresimu. Ya, ternyata ekspresi itu penting, saudara. Harus diekspresikan. Ya. Nah, jika kita mengasihi orang itu adalah orang yang kita sangat kasihi, maka tidak cukup hanya dengan kata-kata. Walaupun kata-kata juga merupakan salah satu ekspresi, tapi tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi juga harus dengan perbuatan kita, dan juga harus dengan sikap tubuh kita. Demikian pula saat kita melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, kepada Raja kita yang sungguh-sungguh kita hargai, dihormati, tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi juga harus dengan ekspresi yang lain. Yang pertama adalah ekspresi fisik atau tubuh. Firman Allah berkata bahwa Daud itu menari-nari, Daud itu meloncat-loncat, dia nyanyikan nyanyian yang begitu keras, mau dengan kecapi, dengan gambus, dengan rebana, dengan kelenting, dan dengan ceracap. Coba saudara lihat di dalam 2 Samuel. Ya, kembali kepada firman Allah tadi. Dikatakan di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5, dikatakan di situ, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Waduh, dahsyat. Dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelenting, dan ceracap. Dia dengan sekuat tenaga. Bagaimana kita memuji Tuhan? Sudahkah kita lakukan dengan sekuat tenaga? Bagaimana kita memuji Tuhan? Adakah ekspresi tubuh kita di situ? Ya, saya maklumi ada sebagian orang dia cukup bergoyang-goyang saja. Ya, saya menemukan ada orang yang bergoyang-goyang gitu. Ada orang yang suka menari-menari, loncat-loncat, senang-senang, haleluya, puji Tuhan. Ya, bisa kita lihat juga ada orang yang seperti itu. Ada orang dia bisa berteriak-teriak, haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, bisa. Tapi ada ekspresi yang dilakukan oleh orang itu saat memuji dan menyembah Tuhan. Dia angkat tangan dan sebagainya. Nah, Daud memuji Tuhan, menyatakan kasihnya kepada Tuhan sebagai Allah yang maha tinggi, Raja di atas semesta alam. Dia mau lakukan itu secara maksimal, bukan hanya dengan kata-kata engkau Tuhan baik saja, tapi dia lakukan itu dengan tarian,
Dia lakukan itu dengan sorak-sorai. Dia lakukan itu dengan meloncat-loncat. Dan firman Allah berkata, dilakukannya dengan sekuat tenaga. Kenapa dia mau melakukannya dengan sekuat tenaga? Karena dia sudah mengalami kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Dan dia nggak mau memberikan kepada Tuhan setengah-setengah. Ya, kalau saudara ada di tempat ini beribadah pada pagi hari ini, saudara sebenarnya sudah melakukan satu tahap yang pertama dari pujian dan penyembahan. Saudara berusaha untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Seperti kata firman Allah tadi, masuklah. Ya, itu baru sampai tahap awalnya, saudara. Sebab ada orang yang mungkin gak bisa datang ke dalam ibadah, bukan karena gak bisa datang dengan ibadah karena alasan tertentu, tapi dia gak bisa datang karena dia gak mau datang. Sebenarnya dia bisa datang untuk ibadah, tapi dia nggak mau datang, saudara. Berarti dia kurang menghargai Tuhan. Apapun juga alasannya. Kalau dia nggak mau datang, dia kurang menghargai Tuhan. Dia nggak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau mungkin pun dia sudah mengalami dan merasakannya, tapi dia nggak menghargai kehadiran Tuhan. Karena saat kita memuji dan menyembah Tuhan, itu harus diekspresikan. Dengan kedatangan kita saja bersama-sama berkumpul di tempat ini, kita mengekspresikan itu. Kalau mungkin ada di rumah dan mereka nggak bisa datang di sini, mereka hanya bisa mengikutinya melalui streaming atau mereka mengikutinya melalui radio. Tetapi ketika dia di rumah, dia sungguh-sungguh memuji Tuhan di situ, dia sungguh-sungguh bersemangat di situ, dia menjadi satu dengan pujian dan penyembahan yang sedang kita lakukan pada saat ini. Bagi saya bisa saja itu terjadi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sedang berusaha untuk memberikan penghargaan kepada Tuhan. Tetapi kalau di rumah pun dia sambil tidur-tidur, ya, atau kemudian datang ketika acara sudah mau selesai, dia kurang menghargai Tuhan. Ya, jadi sikap kita dalam penghargaan kepada Tuhan itu ditunjukkan juga dengan ekspresi kita. Salah satunya adalah ekspresi tubuh kita. Nah, Daud melakukan ini. Dia bersuka cita, dia memuji Tuhan. Dan saya suka bagian yang tadi, yaitu dia lakukan dengan sekuat tenaga. Ya, saya kadang-kadang sering merasa diri saya sudah mulai tua. Tapi satu kali saya pergi ke sebuah gereja. Di gereja itu pas di depan saya, itu ada nenek-nenek dan kakek-kakek, mereka duduk bersebelahan. Dan ketika pujian penyembahan dilakukan, mereka menyanyi dengan begitu bersuka cita. Ku masuki gerbangnya, haleluya, dengan hati bersyukur. Amin. Itu nenek-nenek kakek-kakek, saudara. Saya malu sendiri gitu. Umur saya jauh lebih muda dari kakek-kakek dan nenek-nenek ini. Tapi dia bisa memuji Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh, begitu semangat. Kenapa saya tidak bisa? Anak-anak muda di sini, jangan sampai saudara kalah dengan orang-orang yang lebih tua. Saudara harus punya semangat yang lebih dahsyat seharusnya dari orang-orang tua. Tapi orang-orang tua jangan merasa diri sudah terlalu tua. Saya ketemu nenek-nenek dan kakek-kakek, dua begitu semangat, dua begitu luar biasa. Ternyata orang sudah tua pun bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Ternyata untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan tidak ditentukan oleh tua kita, masa tua kita, tidak ditentukan oleh situasi, tidak ditentukan oleh kondisi. Yang menentukan adalah bagaimana kita bisa menghargai Tuhan dan berusaha untuk kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Daud berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dengan semangat dia memuji dan memuliakan Tuhan.
Nah, kadang-kadang kondisi-kondisi di sekitar kita bisa mempengaruhi kita untuk kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi Daud gak peduli dengan itu. Daud tidak peduli jabatannya. Daud tidak peduli kedudukannya. Bahkan Daud juga tidak peduli dia sedang pakai baju apa waktu itu, baju efod itu. Dia mau memuji Tuhan, dia mau menyembah Tuhan, dia mau meninggikan dia lakukan itu dengan semangat. Bahkan gara-gara apa yang dia lakukan, dia direndahkan oleh orang lain. Mika di sini, ya, itu anaknya Saul, itu merendahkan Daud, saudara. Dia tuh ngejek gitu. Ya, 2 Samuel pasal 6 ayat 21 sampai 22. Waktu dia ayat 20-nya dulu, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Biasanya saudaraku, yang lakukan pujian dan penyembahan itu para budak, bukan raja. Raja itu jalan aja. Sementara orang-orang yang ada di sekitarnya itulah yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan. Mereka yang menari, mereka yang mainkan alat musik. Namun si raja ya diam aja, jalan aja begitu. Inilah yang gak bisa diterima oleh Mika. Karena sepanjang sejarah, khususnya ketika papahnya itu menjadi Raja Saul, bukan seperti yang Daud lakukan sekarang. Karena itulah dia berkata, Daud ini salah. Kamu tuh menghinakan dirimu. Kamu membuat diri kamu rendah gara-gara itu. Seharusnya yang kamu lakukan itu gak boleh seperti itu. Seharusnya itu kerjaannya para budak-budak, bukannya kamu. Kamu malah justru nari-nari dengan budak-budak itu. Kamu justru nyanyi-nyanyi dengan budak-budak itu. Kamu justru pakai baju efod dengan sama-sama mereka itu. Sungguh kamu itu raja yang hina, katanya. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Ayat 21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mika, di hadapan Tuhan, perhatikan bagian ini. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Jadi saudara perhatikan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu seharusnya bukan sekitar kita yang mempengaruhi, bukan peralatan musik yang mempengaruhi kita, bukan suasana tempat yang mempengaruhi kita, bukan orang-orang di sekitar kita yang mempengaruhi kita, bukan jabatan dan kedudukan kita yang mempengaruhi kita, bahkan juga bukan penampilan kita yang mempengaruhi kita. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang melakukannya di hadapan Raja atas segala raja, dengan memberikan penghormatan kepada Raja di atas segala raja itu. Dan ketika kita melakukannya untuk Dia dan bukan untuk siapa-siapa yang lain. Nah, seringkali pujian dan penyembahan yang kita lakukan, kita bukan melakukannya di hadapan Tuhan. Kita melakukannya karena kita suka melakukannya. Kita melakukannya karena kita disuruh melakukannya. Kita melakukannya
Karena orang-orang di sekitar melakukannya. Ada orang yang menari, wah gak enak semua menari nih, saya menari. Wah, semua orang angkat tangan, gak enak lah semua orang angkat tangan, saya harus angkat tangan. Gak enak lah semua orang berdiri, saya harus berdiri gitu. Jadi kita melakukan pujian dan penyembahan kita bukan melakukannya untuk raja di hadapan raja. Tapi kita melakukannya karena kita mau melakukannya, atau karena sekitar kita yang ada yang mempengaruhi kita untuk melakukannya. Daud berkata, aku gak peduli dengan omongan kamu. Aku gak peduli dengan orang-orang di sekitarmu. Aku mau memuji Tuhanku. Dan aku sedang melakukan tarianku untuk Tuhanku. Meskipun semua orang akan menganggap rendah karena apa yang aku lakukan, aku nggak peduli. Aku melakukannya untuk Tuhanku. Bahkan kalau ada orang yang akan menganggap aku lebih rendah lagi, aku nggak peduli karena aku sedang melakukannya di hadapan Tuhanku. Ya, jadi kalau mau memuji dan menyembah Tuhan, saya nggak larang saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau saudara mau menggunakan fisik gitu. Tetapi firman Allah bilang harus dengan sopan dan teratur. Jangan sampai kemudian pemimpin pujiannya, dia buka jasnya, dia putar-putar gini, lalu dia lempar-lempar gitu kan. Itu kan namanya nggak sopan dan teratur gitu. Harus dengan sopan dan teratur. Tapi itu harus diekspresikan saudaraku. Ya kalau saudara hanya bisa bergoyang-goyang, ya bergoyang-goyang gitu. Saudara hanya bisa kemudian mengangkat tangan, ya angkat tangan. Tapi kalau saudara bisa juga menari, dan saudara suka menari, ya menari aja. Saya lihat ada penari-penari di sini. Dan saya buka video-video yang lama, ada ibu-ibu yang suka nari di situ, gitu ya. Saya lihat ada anak-anak muda yang suka nari di situ. Tapi kalau sedang ibadah semua diam, manis, duduk manis, gitu ya. Nggak ada geraknya sama sekali, gitu ya. Padahal Tuhan suka kalau saudara melakukan pujian dan penyembahan saudara juga dinyatakan dengan ekspresi fisik saudara. Nah, Daud melakukan itu. Dan dia ekspresikan itu dengan tarian-tarian, dengan loncatan dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua saudaraku, ekspresi yang kedua itu adalah ekspresi dengan berkorban. Ya, 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 17 dan 18. Ya, 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat 18 berbunyi seperti ini. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Nah, waktu gaya pujian penyembahan yang dilakukan Daud sebelumnya, pujian ini, penyembahan ini tidak disertai dengan korban. Dan kemudian ada kematian Uza terjadi di situ. Nah, kali ini ketika Daud sudah mulai memeriksa apa yang salah dalam dirinya, dia merubah dirinya, dia pakai baju keimaman dan dia mulai mempersembahkan korban. Nah, ada pengajar-pengajar yang saat ini mungkin banyak mengajarkan, kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita nggak perlu lagi ada korban. Karena Yesus sudah ada di atas kayu salib untuk menjadi korban bagi kita. Jadi nggak perlu lagi ada korban-korban yang lainnya. Nah, saya kurang setuju dengan pendapat itu. Karena bagi saya, pernyataan kasih kita kepada orang yang kita kasihi harus dinyatakan dengan ekspresi, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi ada bukti fisik dan juga ada sesuatu yang diberikan kepada orang yang kita kasihi itu. Kalau saudara-saudara
sudah pernah berpacaran dan mengasihi orang yang saudara kasihi, pasti saudara pernah menyatakan ekspresi saudara dengan kata-kata, dengan tindakan saudara, dengan perbuatan saudara, bahkan dengan sesuatu yang saudara berikan kepada orang yang saudara kasih itu. Itu adalah hal yang wajar, karena memang hal seperti itulah yang harus terjadi. Betapa besar engkau mengasihi seseorang, maka ekspresi saudara itu akan menjadi semakin besar juga di dalam pemberian-pemberian saudara. Seharusnya demikian, ya. Ucapan terima kasih kita juga kepada Tuhan itu dinyatakan oleh kita melalui korban-korban kita. Nah, Daud memahami itu. Dia mulai mempersembahkan korban, dan akhirnya Tuhan suka dengan apa yang dia lakukan, dan Tuhan membela dia. Nah, namun harus dipahami bahwa ketika kita mempersembahkan korban, itu harus mempersembahkannya dengan benar. Ya, tidak boleh salah, harus dengan benar. 2 Korintus 9 ayat ke-7 berkata seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ketika kita memberi, kita harus memberinya dengan sukacita, dengan kerelaan hati, tidak boleh dengan paksaan, tidak boleh dengan sedih hati. Dan ada banyak bagian-bagian firman Allah yang berbicara tentang bagaimana kita memberi kepada Tuhan sebagai korban kita karena kita mengasihi Dia. Bagaimana caranya kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Saudara tidak mengucapkannya dengan kata-kata, saudara juga tidak memberikan persepuluhan, saudara tidak memberikan persembahan khusus. Jadi apa yang kita lakukan menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Ya, marilah kita mempelajari akan hal ini dengan benar, saudara. Buang semua pengajaran-pengajaran yang salah, yang berkata kepada Tuhan gak perlu korban gitu. Salah, saudara. Kalau kita begitu mengasihi Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh menyatakan kasih kita kepada Tuhan, itu harus dilakukan dengan korban juga. Itu salah satu ekspresi kita menyatakan betapa Tuhan baik buat kita. Karena itulah sampai saat ini saya masih terus memberikan persepuluhan, saya masih terus memberikan persembahan-persembahan khusus. Jangan mentang-mentang saya hamba Tuhan, saya tidak melakukan itu. Saya melakukannya bukan karena orang yang menyuruh saya melakukan, saudara. Saya melakukan itu karena Tuhan yang begitu baik ke dalam hidup saya. Saya mau menyatakan terima kasih saya kepada Tuhan. Saya nggak tahu harus berterima kasih apa lagi. Kalau kemudian Tuhan bisa dinyatakan dengan kasihnya yang lain, saya juga akan lakukan hal yang itu. Ya, karena itulah yang kita bisa lakukan ketika kita mengasihi Tuhan. Daud dia memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. Karena dia merasa, saudaraku, Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa. Dia mau berikan itu ekspresinya. Dia nggak mau setengah-setengah, dia nggak mau main-main, dia sungguh-sungguh berikan sekuat tenaga. Dia berikan korban ini. Baru setelah dia berikan korban, dia mengucap syukur di situ dan memberkatinya. Kenapa dia lakukan itu? Karena Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa. Dia layak untuk disembah. Karena itulah saya mau berikan penghormatan saya kepada Dia dan saya memberikan korban saya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara memberikan persepuluhan, saudara memberikan korban-korban khusus yang lain, jangan lakukan karena dipaksa. Jangan lakukan karena disuruh. Saya nggak pernah paksa siapapun. Tapi saya selalu memperhatikan nama-nama orang yang memberikan persepuluhan. Tugas saya adalah memberkati orang-orang itu. Karena orang-orang ini sedang berusaha untuk memberikan korban dia kepada Tuhan. Perpuluhan itu gak masuk ke kantong saya, saudaraku. Mungkin ada yang mengajarkan perpuluhan masuk ke kantong pendetanya atau gembalanya.
Tetapi perpuluhan ini dikelola oleh gereja ini. Ada bendahara yang ngurusin hal seperti itu. Dia melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita melakukan itu, bukan karena disuruh, bukan karena paksaan, bukan karena siapapun yang lain, tapi kita melakukannya karena kita memang mau menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Itulah juga ketika saat kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, saudaraku. Gak disuruh angkat tangan, kalau saudara mau angkat tangan, angkat tangan. Gak disuruh menari, kalau saudara mau menari, menari gitu. Gak disuruh kemudian saudara berdiri, kalau saudara mau berdiri, berdiri gitu. Karena itu adalah ekspresi kita, betapa kita menyatakan kekaguman dan penghargaan kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi lakukan itu, ya. Bahkan Daud melakukan itu dengan konsisten. Dan ini menarik buat kita. Karena banyak kali kita melakukan pujian dan penyembahan kita itu nggak konsisten. Wah, sekarang rame ya rasa hadirat Tuhan gitu. Kok sekarang biasa-biasa aja gitu. Nanti ada lagi, wah enak banget nih. Tapi kemudian biasa, itu namanya nggak konsisten. Nah, Daud nggak seperti itu. Dia tetap semangat. Dia begitu luar biasa, dia lakukan sekuat tenaga. Walaupun tadi yang pertama salah gitu ya. Tetapi dia tetap dengan semangat yang sama di yang keduanya. Dia lakukan dengan konsisten. Memberikan karena Tuhan memang layak untuk dipuji dan disembah. Melakukan itu dengan ekspresi kita. Saya percaya, saudara, pujian dan penyembahan di dalam gereja kita ini akan berubah pada waktu-waktu mendatang. Tuhan sedang suruh kita untuk sama-sama mendekat kepada Tuhan. Dan salah satunya yang akan Tuhan ubah adalah bagaimana kita melakukan pujian dan penyembahan bagi Dia. Apalagi nama gereja ini adalah House of Worship, tempat kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya roh pujian dan penyembahan itu akan terjadi di sini. Tempat ini akan menjadi tempat pujian dan penyembahan. Dan akan ada banyak orang yang akan datang ke sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kalau Allah ditinggikan, seperti ketika Daud membawa tabut perjanjian itu, Tuhan akan hadir di situ dan menyatakan dirinya. Dan kalau Tuhan menyatakan dirinya di situ, Tuhan akan memberkati umatnya. Bagian ayat-ayat ini, saudara, ditutup dengan sebuah kisah yang cukup tragis. Ayat 23 berkata begini, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ini ngeri banget, saudara. Orang-orang yang ngejek-ngejek orang yang melakukan pujian dan penyembahan. Orang yang justru merendahkan orang-orang yang sedang memuliakan Tuhan. Orang yang bahkan menganggap rendah imam-imam yang sedang meninggikan Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Tuhan akan membela umatnya. Orang-orang ini akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan si Mika ini, saudaraku, akhirnya gak punya anak sampai akhir matinya. Jangan sampai, saudaraku, ada di antara kita yang mengalami itu. Baiklah kita semua sama-sama punya hati yang sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Jangan sampai rendahkan Tuhan. Jangan sampai anggap enteng pujian dan penyembahan. Ini adalah bagian yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Bahkan sampai saat ini, Allah masih mencari penyembah-penyembah yang benar itu. Dan saya percaya
bahwa Tuhan akan membangun penyembah-penyembah di tempat ini. Saya berdoa ada begitu banyak orang di kota ini akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saya percaya ada begitu banyak anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun engkau akan mulai menjadi penyembah-penyembah yang akan menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami harus menyembah Tuhan dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami jika selama ini kami tidak melakukan pujian dan penyembahan yang benar. Pujian dan penyembahan yang kami hanya lakukan karena keinginan kami, atau karena pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kami. Dan bukan dilakukan karena kami begitu menghargai Tuhan yang kami harus sembah dan tinggikan. Bagaimana selama ini kami menganggap mungkin rendah atau menganggap enteng pujian dan penyembahan. Tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan itu tidak disertai dengan ekspresi yang sungguh-sungguh karena kami menghormati dan menghargai Tuhan. Ampuni kami pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan, kami mau berubah di dalam hidup kami. Kami mau menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang sungguh-sungguh memberikan penyembahan yang terbaik bagi Allah kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami untuk kami melakukannya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.